Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga damai. Bertemu kembali dalam program Samas pada hari ini, tanggal 24 Agustus 2021. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita awali dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami juga bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Efesus 6 ayat 21 sampai 24 saya akan membacakan bagi kita semua. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Renungan kita bertemakan salam pada jemaat Efesus. Surat Paulus kepada jemaat Efesus memang tidak bersifat pribadi. Dalam tulisannya kita dapat melihat bahwa Paulus menempatkan dirinya sebagai sahabat bagi orang lain. Paulus tidak sedang membicarakan dirinya. Malahan dia memperkenalkan Tikhikus ayat 21. Dan di bagian akhir surat Efesus ini, Paulus mendorong kita juga sebagai menjadi sahabat seperti Tikhikus yang mengasihi Kristus dan Paulus. Tikhikus tidak mementingkan diri dan rela diutus ke jemaat Efesus untuk menjadi berkat dan menghibur jemaat di sana. Ayat 22. Tikhikus adalah sahabat yang memberkati, baik bagi Paulus dan jemaat. Tikhikus telah membuktikan kasihnya sebagai seorang sahabat yang menemani Paulus dengan setia dalam perjalanan misinya yang ketiga. Paulus percaya kepada Tikhikus bahwa ia akan menceritakan semua yang dialami Paulus. Paulus tidak meragukan kesetiaan Tikhikus, bahwa ia tidak akan melebih-lebihkan atau mengurangi hal yang seharusnya diceritakan. Paulus pun yakin Tikhikus akan menghiburkan hati jemaat Efesus. Dan Paulus menutup surat dengan berkat dari Tuhan. Ayat 23 dan 24. Berkat dan doa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus sangatlah indah, di mana kasih karunia dari Tuhan Yesus yang akan menyertai jemaat. Seperti salam ini bisa memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Sobat Samas terkasih, setiap hari bahkan sehari bisa lebih dari satu kali kita mengucapkan salam. Sejak pagi bangun tidur hingga malam menjelang tidur. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bahkan di masa pandemik ini, kita sering mendengar salam sehat.
ditujukan untuk semua orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata salam adalah damai. Jadi, salam yang kita sampaikan kepada semua orang bersifat harapan semua orang agar hidup dalam damai dengan sesamanya. Salam juga bisa bermakna memberikan hormat pada orang yang kita beri salam. Mari Sobat Samas, dari renungan kita hari ini, kita belajar untuk tidak pelit dalam memberikan salam kepada semua orang yang kita temui dan kapanpun itu. Karena salam yang bermakna damai ini bisa membuat suasana menjadi lebih baik, lebih tentram dan nyaman. Serta melalui salam kita pun dapat memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain. Contohnya saja di pagi hari kita datang ke kantor, kita memberi salam "Selamat pagi" pada rekan di kantor ataupun kepada office boy yang ada di kantor. Maka salam itu akan menjadi semangat bagi orang tersebut untuk melanjutkan aktivitasnya. Demikian saudara terkasih renungan singkat pada hari ini. Selamat memberikan salam kepada orang lain. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan kami pada hari ini, di mana kami belajar untuk mudah memberikan salam kepada sesama kami, sehingga hidup kami pun menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk teladan Paulus yang boleh memotivasi jemaatnya, bahkan memotivasi kami semua. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk segala permasalahan yang harus dihadapi. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.